Bunga mawar tumbuh di taman, harumnya semerbak sepanjang hari. Pendidikan seks bukan hal memalukan, melainkan bekal menjaga kesucian diri. Apa artinya pendidikan seksual dan mengapa hal itu penting dan bagaimana mengimplementasikannya dalam keluarga? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, banyak orang tua merasa bahwa pendidikan seksualitas adalah topik yang terlalu sensitif untuk dibicarakan dengan anak. Akibatnya anak-anak belajar tentang seksualitas dari internet, media sosial, film, teman sebaya, atau sumber lain yang belum tentu benar. Pertanyaannya, jika keluarga tidak mengajarkan seksualitas berdasarkan firman Tuhan, siapa yang akan mengajarkannya? Di era digital saat ini, anak-anak dapat mengakses berbagai informasi hanya dengan satu sentuhan jari. Mereka melihat, mendengar, dan menyerap berbagai pandangan tentang tubuh, identitas diri, hubungan, dan seksualitas. Karena itu, pendidikan seksualitas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak bagi setiap keluarga Kristen. Seksualitas merupakan bagian dari identitas manusia yang diciptakan Allah, karena sejak awal penciptaan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Apa itu pendidikan seksualitas dan mengapa itu penting? Pendidikan seksualitas adalah proses memberikan pemahaman yang benar mengenai tubuh manusia, perbedaan laki-laki dan perempuan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, hubungan antar pribadi, pernikahan, kemurnian seksual, dan juga tanggung jawab moral. Pendidikan seksualitas bukan sekadar menjelaskan hubungan seksual. Itu adalah upaya untuk menolong anak memahami bahwa mereka diciptakan secara ajaib oleh Allah, tubuh mereka berharga dan merupakan bait Roh Kudus, dan seksualitas adalah karunia Allah yang dirancang untuk dinikmati dalam pernikahan. Dengan kata lain, pendidikan seksualitas Kristen berfokus pada pembentukan karakter, penghargaan terhadap tubuh, dan ketaatan kepada Allah. Adapun alasan mengapa pendidikan seksualitas penting adalah yang pertama, anak-anak kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi. Media sosial, internet, dan hiburan sering memberikan pemahaman yang keliru mengenai seksualitas. Yang kedua, melindungi anak-anak kita dari pelecehan seksual. Anak yang memahami tubuhnya dan batasan yang sehat lebih mampu mengenali dan melaporkan tindakan yang tidak pantas. Yang ketiga, membentuk karakter yang kudus. Pendidikan seksualitas Kristen bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang moralitas, kekudusan, dan tanggung jawab. Yang keempat, menyiapkan anak menghadapi masa pubertas dan dewasa. Perubahan fisik dan emosional akan lebih mudah dipahami jika anak telah dipersiapkan sejak dini. Bagaimana cara memberikan pendidikan seksualitas pada anak? Pertama, mulai sejak dini sesuai usia anak. Pendidikan seksualitas bukan satu kali percakapan, melainkan proses yang berlangsung sepanjang pertumbuhan anak. Untuk anak kecil, ajarkan nama anggota tubuh dengan benar, ajarkan bahwa tubuh mereka berharga, dan ajarkan konsep sentuhan yang aman dan tidak aman. Untuk anak usia sekolah, jelaskan perubahan tubuh saat pubertas, dan ajarkan menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh mereka. Untuk remaja, diskusikan hubungan dengan lawan jenis, bahas juga godaan seksual, pornografi, dan tekanan teman sebaya, kemudian ajarkan prinsip kekudusan. Selanjutnya, bangun komunikasi yang terbuka. Anak harus merasa aman untuk bertanya tanpa takut dimarahi. Jika anak bertanya, jangan menghindar atau memberikan jawaban yang menyesatkan. Jawablah dengan jujur, sederhana, dan sesuai usia mereka. Yang ketiga, gunakan sumber yang tepat dan terbaik serta selalu dasarkan pada Alkitab. Yang keempat, jadilah teladan. Anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Hubungan yang penuh kasih, hormat, dan kesetiaan antara ayah dan ibu menjadi pelajaran seksualitas yang paling efektif. Kalau begitu, apa yang harus dihindari? Pertama, menganggap seksualitas sebagai topik tabu. Jika orang tua diam, dunia akan mengisi kekosongan tersebut. Kemudian, menakut-nakuti anak. Pendidikan seksualitas harus didasarkan pada kasih dan kebenaran, bukan rasa takut. Kemudian, mempermalukan pertanyaan anak. Jangan mengejek atau memarahi anak ketika mereka bertanya. Selanjutnya, memberikan informasi yang tidak sesuai usia.
Informasi harus disampaikan secara bertahap sesuai tingkat kedewasaan anak. Selanjutnya, membiarkan media menjadi guru utama. Orang tua harus tetap menjadi sumber utama pembelajaran bagi anak. Apa akibat atau dampak kurangnya pendidikan seksual yang benar? Pertama, kebingungan identitas. Anak sulit memahami siapa dirinya dan tujuan Allah bagi hidupnya. Selanjutnya, mudah terpengaruh budaya dunia. Mereka menerima nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian, rentan terhadap pelecehan seksual karena tidak memahami batasan tubuh dan relasi yang sehat. Selanjutnya, kecanduan pornografi. Kurangnya pemahaman membuat anak mencari jawaban dari sumber yang salah. Kemudian, perilaku seksual berisiko yang dapat membawa dampak emosional, sosial, dan spiritual yang serius. Prinsip pertama tentang pendidikan seksualitas menurut Ulangan 6 ayat 6 hingga 7 adalah orang tua wajib mengajar anak berulang-ulang. Kemudian seksualitas adalah ciptaan Allah. Kejadian 1 ayat 27 katakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Menurut 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, sehingga harus dihormati dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 hingga 4 katakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dalam buku Child Guidance halaman 42 dikatakan bahwa orang tua harus menjadi guru pertama bagi anak-anak mereka dalam semua bidang kehidupan. Sebagai kesimpulan, pendidikan seksualitas bukan sekadar mengajarkan fakta biologis, tetapi membimbing anak memahami identitasnya sebagai ciptaan Allah yang berharga. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi tempat pertama di mana anak belajar tentang nilai dirinya, kekudusan tubuh, relasi yang sehat, kasih dan tanggung jawab, serta rancangan Allah bagi seksualitas. Ketika pendidikan seksualitas diberikan berdasarkan firman Tuhan, anak-anak akan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dunia modern. Mari kita ingat bahwa tujuan utama pendidikan seksualitas Kristen bukan hanya melindungi anak dari kesalahan, tetapi mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang memuliakan Allah dengan tubuh, pikiran, dan kehidupan mereka. 1 Korintus 10 ayat 31, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati, salam Kapas.